Hai, Assalamualaikum. Selain unik dan punya bentuk yang disukai para landscapers, tanaman ini juga terkenal baik hati karena bisa membersihkan udara di sekitar kita dari racun. Yap, dia adalah Sansevieria atau yang terkenal dengan tanaman lidah mertua yang ada di sebelahku ini. Ini kalau nggak salah ID-nya adalah Sansevieria Golden Honey. Tapi ada banyak banget yang bilang ini adalah bird nest atau sarang burung. Ada juga yang bilang Sansevieria pagoda. Aku nggak terlalu hafal ID-nya Sansevieria. Tolong yang ahli Sansevieria, Bang Tauhid dan Bang Mentul-Mentul, tolong ini dikoreksi nama ID-nya yang benar apa kalau misalnya nonton. Yang ini setahu aku namanya adalah Green Arrow. Kalau ini ada yang bilang adalah Sansevieria cylindrica, ada juga yang bilang Canaliculate, ada juga yang bilang Patens, ada juga yang bilang Tombak Raja. Aku nggak tahu mana yang benar, tolong dikoreksi kalau misalnya aku salah kasih ID. Yang jelas 3 varietas Sansevieria yang akan menemani aku hari ini adalah beliau-beliau bertiga ini. Yang ini sebenarnya dulu aku adopt karena aku kira dia adalah boncel, tapi ternyata bukan, jenisnya beda. Kalau yang ini aku pernah propagasi, tapi nggak tahu kenapa hasil propagasinya itu malah bentuknya yang dwarf, yang pendek banget itu, yang mirip kayak gini. Tapi mati karena overwater dan aku taruh indoor dan nggak pernah aku keluarin. Waktu pertama kali aku belajar tanaman, tanaman pertama yang aku beli adalah Monstera dan yang ini, Sansevieria Golden Honey ini, karena dia bentuknya lucu banget, unik dan cantik seperti mahkota sih menurut aku. Atau yang ngikutin namanya lah seperti sarang burung. Oh, yang ini juga baru aku propagasi. Di sini aku punya lab propagasiku yang isinya tanaman-tanaman yang rata-rata aku propagasi. Mari kita lihat hasilnya. Ini dia. Jadi kemarin bagian paling bawahnya ini yang tua dan bentuknya udah agak kurang bagus, aku potekin dan aku propagasi. Nah, ups, copot akarnya, patah. Termasuk yang ini. Oh, yang ini ya. Aku gunting kayaknya tengahnya karena bawahnya sepertinya udah busuk kemarin, terus aku gunting dan di sini bisa dilihat ada akarnya satu. Ini sisanya ini lumayan banyak ya akarnya. Ini dari yang Golden Honey ini. Belum ada tunasnya sih, baru akarnya doang, tapi mungkin aku harus nunggu beberapa waktu lagi untuk mindahin ke pot. Aku biasanya nunggu kalau udah ada tunas baru aku pindahin. Sebenarnya propagasinya bisa dibagi dua ya, jadi ini dipotong di tengahnya gini, di bagian sini, jadi bisa banyak banget dapat bagian yang bisa dipropagasi. Cuma aku waktu itu pingin dia full, jadinya nggak aku potong dua. Ini dia. Aku udah berkali-kali propagasi Sansevieria ini, dan menurut aku supaya dia cepat berakar yang harus kita lakuin adalah dia harus terima lumayan banyak sinar matahari, karena kalau misalnya sedikit atau di shade itu dia lama banget berakarnya. Jadi usahakan kena bukan sinar matahari langsung ya, tapi cahayanya lumayan banyak lah, lumayan dapat sekitar 80%-an cahaya, itu dia makin cepet berakar menurutku. Dan aku nggak ganti airnya karena selama aku nggak ada lihat gejala root rot atau apapun, aku nggak akan ganti airnya. Atau kalau misalnya terlalu berlumut biasanya baru aku ganti. Oke. Dan bentuknya yang tinggi ramping kayak gini tuh kalau misalnya kita taruh di pot bola kayak gini, itu bentuknya jadi lucu banget. Cuma aku lagi mager buat nge-repotting, jadi bayangin aja lah ya. Bayangin seperti ini. Itu lucu banget karena ini udah pot bola, terus tiba-tiba ketemu dengan tanaman yang bentuknya lurus, tegak, ramping gitu. Aku punya sih sebenarnya Sansevieria yang ditaruh di pot bola, cuma ditaruh di kamar mandi. Pot kotak juga cakep banget sih. Mau dilihat ini pakai pot kotak, ini tuh cakep banget. Oh, yang ini di pot kotak dia kayak berdimensi. Tuh. Cakep ya? Dia jadi kelihatan kayak makin tinggi gitu. Jadi kemampuan memfilter Sansevieria dari skala 5 itu adalah 4, yang mana itu tinggi banget. Skala 5/5 diduduki oleh Spathiphyllum atau Peace Lily.
kebanyakan tanaman gak bisa ditaruh di tempat tidur pada malam hari karena nanti kita jadi rebutan oksigen sama mereka. Tapi Sansevieria berbeda karena mereka punya kemampuan fotosintesis di malam hari yang disebut dengan crassulacean acid metabolism. Apalagi untuk orang-orang yang punya alergi pernafasan seperti aku, dan orang-orang yang punya nafasan yang sensitif, kayak sensitif banget sama zat-zat VOC itu. Nah, itu bagus banget untuk punya tanaman ini di dekat mereka supaya udara di sekitar itu bisa kesaring. Selanjutnya kita bakal ngobrolin perawatannya sambil aku dandanin mereka ya. Jadi di sini aku punya kilap daun untuk supaya dia tambah shiny. Dan ya, aku juga punya sebenarnya aku lebih suka batu koral yang putih. Tapi kebetulan kemarin itu aku punya akuarium yang dikasih sama adikku dan di situ ada batu-batu, batu hias warna-warni ini. Karena ikannya mati jadinya nggak kepake. Jadi aku pengen manfaatin ini jadi hiasan, biarpun sebenarnya aku lebih suka yang minimalis, maksudnya warna putih doang. Kita bakal dandanin Sansevieria ini seperti habis dari salon sambil bahas perawatannya. Oke, yang pertama kita bakal bahas kebutuhan cahaya. Jadi kalau kebutuhan cahaya, dia ini termasuk tanaman yang bisa low light. Menurutku low light itu adalah tempat yang masih bisa kita baca buku di sana. Nah, itu low light. Jadi bukan yang gelap-gelap banget. Tapi tentu aja dia lebih milih dan lebih suka dan lebih bagus tumbuhnya kalau ditaruh di tempat yang terang banget ya. Sekitar 80%-an itu warnanya jadi cakep banget. Terus daunnya itu jadi lebar dan cakep banget. Dan tumbuhnya jauh lebih cepat kalau ditaruh di tempat yang banyak cahayanya. Karena seperti yang kita tahu, dia ini termasuk sukulen, dan tanaman-tanaman sukulen itu biasanya adalah tanaman-tanaman yang suka cahaya. Kan beberapa sukulen itu kayak Echeveria itu kalau misalnya kita taruh di tempat yang minim cahaya, dia warnanya nggak keluar. Sama dia juga kayak gitu, kalau kita taruh di tempat yang minim cahaya warnanya itu jadi kurang terlalu keluar. Jadi ini di ujung-ujungnya ini ada jarum, kayak jarum-jarum runcing ini yang mana sensitif banget. Jadi tadi aku nggak sengaja kepotek, jadi aku harus lebih berhati-hati ngelapnya. Selanjutnya untuk air, Sansevieria ini nggak suka overdosis air. Dia nggak suka kakinya basah. Kalau terlalu overwater dia bakal benyek, atau kalau nggak benyek dia bakal tetap tumbuh tapi jadinya ramping banget, jadi kayak kurus gitu. Yang ini aku punya di bawah dan itu agak overwater, dia tumbuhnya kurus, jadi kayak tipis banget kayak lidi. Padahal kan kalau ini tuh daunnya agak besar gitu ya. Padahal ini aku media tanamnya bukan media tanam racikan ya, bener-bener media tanam yang biasa yang aku ambil dari halaman depan rumah. Tapi dia tetap, menurutku tetap bisa tumbuh lumayan bagus ya ini. Padahal tanahnya padat banget, tapi bener-bener tanaman yang low maintenance alias nggak manja, bener-bener yang pemaaf. Tapi tentu aja kalau kita mau dia tumbuhnya sangat-sangat bagus, kita harus kasih dia media tanam yang bagus. Dan sependek yang aku tahu, media tanam yang bagus untuk dia ya seperti media tanam sukulen pada umumnya, yaitu kayak pasir malang, kayak yang poros-poros lah pokoknya, kayak pasir malang, kayak pumais, kayak sekam juga biasanya orang pakai buat sukulen sama kaktus. Nah, ini udah lumayan shiny, bisa dilihat. Jadi cakep banget kan? Nah, untuk hiasannya aku di sini bakal kasih tambahan sabut kelapa. Tambahin sedikit lagi di sekitar sini, dia agak kurang sabut kelapanya. Ya, supaya tampilannya agak lebih tegak dan lebih cakep aja gitu, karena potnya putih terus ada nuansa sabut-sabut kelapanya coklat gitu kan. Tuh gimana, tambah cantik nggak? Yang ini aku punya yang lainnya, ini bentuknya kayak gini, cuma pakainya pot hijau, pot bawaan dari nursery. Coba aku mau bersihkan potnya dulu ya. Kalau untuk humidity, menurutku dia nggak rewel soal humidity. Oke, yang ini udah jadi. Gimana penampilannya? Tambah ganteng nggak dia? Atau biasa aja? Menurutku tambah keren sih. Dia kayak habis cat rambut. Aku suka banget sama daun barunya ini. Dia jadi tebel, terus ada gurat warna merahnya di sini. Terus dia kayak jadi menumpuk kayak boncel. Padahal kalau ini kan nggak menumpuk tuh, dia kayak sendiri-sendiri.
biarpun dia lebih pendek ya, nggak jadi memanjang gitu. Ini mungkin memanjang karena dulu ditaruh di tempat yang minim cahaya, jadi dia harus ngejar cahaya, makanya dia memanjangkan diri, but who knows. Mungkin aku bakal cuci lagi ya ini sedikit lagi karena masih kotor dan ternyata nggak bisa kilap gitu aja pakai kilap daun. Lanjut, yang mau aku dandanin berikutnya adalah kita coba yang ini. Aku bakal kasih lip shine sedikit. Yang ini dia selain hijau aja gitu ya, menurut aku satu grumul itu dia kayak bisa numbuh kayak 9-an. Kalau dia udah numbuhin sekitar 9 daun, dia pindah lagi tumbuh anakannya. Jadi mungkin dia bisa kali ya dikasih nama kayak ekor 9 gitu. Canda. Lip shine ini sekalian bantu kita buat ngegosok kutu sisik menurut aku. Ya, tadi sebenarnya aku udah dandanin tapi ternyata nggak kerekam. My bad. Ini ada satu yang belum, baru sedikit aku masukin. Bener-bener tanaman yang hard to kill, die hard. Dia bisa hidup kayak di mana aja. Tapi kalau bisa sirkulasi udaranya baik ya. Kalau ditaruh indoor, usahakan dikeluarkan seminggu sekali karena aku punya Sansevieria indoor. Nggak pernah dikeluarin dari kamar mandi and it died. Bentuknya awalnya bagus banget tapi lama-lama ya gitu. Biarpun cahayanya lumayan dapet, tapi karena sirkulasi udaranya itu sedikit alias nggak bagus, jadi dia mati. Untuk pupuk nggak macem-macem, nggak dipupukin juga dia bisa tumbuh dengan sangat bagus. Tapi kalau dipupukin itu aja dia jadi keren banget karena semua tanaman yang dikasih gizi pasti jatuhnya bakal tumbuhnya lebih cepat dan daunnya lebih lebar, warnanya lebih cerah. Yang udah jelas sih itu ya. Lanjut soal hama. Hama yang aku alamin adalah mereka ini, terutama ini dan ini itu sering kena kutu sisik. Yang mana kutu sisik itu kalau nempel banget kayak perangko. Yang mana aku nggak bisa pakai sunlight atau pakai neem oil. Aku pasti kikis pakai kuku mau nggak mau, satu persatu. Makanya sebelum banyak, kalau bisa waktu patroli itu benar-benar aku kikis pakai kuku. Karena kalau udah terlanjur banyak, percayalah ngelihatnya aja males. Karena kalau udah terlalu banyak aku potong daunnya sih. Oke, jadi ini aku udah selesai dandanin, bisa dilihat. Yang ini aku pakai batu koral warna-warni, hasilnya kayak gini. Dan yang ini juga aku kasih batu koral warna-warni. Kalau teman-teman suka minimalis, pakai yang warna putih aja batu koralnya. Batu koral ukuran kecil lebih bagus menurutku karena ini Sansei ini udah kelihatan ngasih dimensi dan dia udah berkarakter banget. Jadi menurutku batu koral putih lebih ngasih estetika dibanding yang besar. But you might try mana yang lebih bagus menurut teman-teman, sesuai selera aja. Ini dia hasilnya setelah dicat rambut warna-warni. Gimana, tambah ganteng nggak? Dan yang ini aku kasih sabut kelapa. Ini bisa dilihat sini, aku kasih sabut kelapa. Dan yang perlu kita ingat adalah kalau misalnya kita kasih topping kayak gini, sabut kelapa maupun batu itu penguapannya jadi lebih lama ya. Jadi harus lebih berkala nyiramnya, jangan terlalu cepat karena kan tanahnya lebih lama keringnya. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share dari Sansevieria. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, selanjutnya kita masuk Oke, kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar pilihan yang terpilih dari video sebelumnya adalah Burina. Hai Mbak Sally, Mayoiku udah besar dan subur. Ini dia list 10 tanaman kesayanganku. 1, Cebu Blue. Cebu Blue ini cantik banget loh, seriusan. 2, Manjula. Manjula juga cakep banget. 3, Syngonium albo variegata. Pisang variegata. Supril daun besar. Sirih Brazil. Bougainville. Acuminata. Bougainville juga tanaman waktu aku kecil itu ngingatin aku sama masa-masa kecil aku. Syngonium mojito. Aku kayaknya tahu ini Syngonium mojito ini yang kayak hijau bintik-bintik putih, kan? Salah? Kalau nggak salah yang itu ya. Sama kaktus. Nah, kebetulan aku dulu pernah pelihara kaktus dan sukulen, tapi mereka semua udah almarhum. Jadi aku sekarang mau pelihara mereka lagi. Jadi mungkin ini Burina menginspirasiku untuk mengoleksi kaktus dan sukulen lagi di tahun 2021. Makasih Burina buat komentarnya. Ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.